Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahri Atadila dengan NIM H2110159. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi fonologi. Selamat menyaksikan. Apa sih pengertian dari fonologi atau apa itu fonologi? Fonologi berasal dari dua kata, yaitu fon yang berarti bunyi dan logas yang berarti ilmu. Secara sederhana, fonologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Bunyi bahasa yang dimaksud ini yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Selain itu, bunyi bahasa dapat juga diartikan sebagai bunyi yang diartikulasikan yang menghasilkan gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Fonologi juga dibagi ke dalam dua cabang. Yang pertama itu ada fonetik dan yang kedua ada fonemik. Apa itu fonetik? Fonetik adalah cabang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa mempertimbangkan makna. Bisa diartikan sebagai mengkaji bagaimana bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan atau diklasifikasikan dan dipahami oleh setiap manusia. Dan yang kedua ada fonemik, yaitu merupakan cabang ilmu fonologi yang mempelajari atau mengkaji bunyi bahasa dengan mempertimbangkan makna, bertema dengan usaha-usaha mempelajari bunyi bahasa dalam perannya membedakan makna pada sebuah tuturan yang dihasilkan. Jadi, fonetik merupakan kajian mengenai bunyi bahasa dengan menekankan pada cara bahasa dihasilkan, bagaimana bahasa dialirkan, dan bagaimana bahasa diterima dan dipahami oleh pendengarnya. Nah, ternyata fonetik dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Apa sih fonetik artikulatoris? Yaitu fonetik yang mempelajari bagaimana alat ucap manusia dapat menghasilkan bunyi bahasa serta pengklasifikasian bahasa berdasarkan artikulasinya. Nah, fonetik ini biasanya menjadi kajian para linguis, terutama dalam hal mengkaji bagaimana menuturkan bunyi bahasa secara tepat berdasarkan cara dan bentuk artikulasinya. Yang kedua, fonetik akustis, yaitu bunyi bahasa berupa getaran udara dan mengkaji tentang frekuensi getaran bunyi, amplitudo, dan timbrenya. Jadi, kajian ini juga bersifat fisik sehingga biasanya dapat dikaji oleh para ahli fisika. Di dalam fonetik akustis ini akan ditemukannya pola-pola wicara seseorang, pola-pola standar dalam sebuah bahasa, dan pola-pola bunyi manusia yang membedakan pola-pola bunyi atau suara lainnya. Dan yang terakhir ada fonetik auditoris, yaitu mempelajari mekanisme telinga dapat menerima bunyi sebagai hasil dari udara bergetar. Nah, dari kajian ini biasanya tidak dilakukan para linguis, melainkan para ahli sains lainnya. Fonetik auditoris ini yang mendasari bahasa yang dialirkan melalui sarana tertentu dapat diterima dan dipahami oleh manusia, misalnya seperti telepon, radio, televisi, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada bagian jenis fonetik. Yang pertama ada fonetik artikulatoris, yaitu untuk sebagian besar termasuk linguistik, dan fonetik akustik atau gelombang fonetik akustik, yaitu ilmu interdisipliner antara linguistik dan fisika. Dan yang ketiga ada fonetik auditoris, yaitu untuk sebagian besar termasuk neurologi. Nah, di sini ada alat ucap manusia. Yang pertama itu ada paru-paru. Bisa dilihat oleh teman-teman di gambar di samping bahwa paru-paru ini merupakan organ yang berfungsi untuk memompa udara keluar melewati berbagai organ berikutnya. Proses pemompaan udara keluar ini berlangsung secara alami bersamaan dengan proses bernapasnya manusia melewati nomor 2, yaitu batang tenggorokan. Lalu ada pangkal tenggorokan atau laring. Nah, udara yang menuju ke atas dan keluar melalui batang tenggorokan mengalir melalui glotis, yaitu bagian dari laring, dan laring itu sendiri merupakan bagian dari tenggorokan berhadapan dengan glotik.
terdapat dua selaput yang disebut dengan pita suara. Nah, ini yang bisa dilihat di sini. Lalu ada rongga anak pekat atau taring. Di sini rongga anak ini berada di antara pangkal tenggorokan dan rongga mulut, dan rongga hidung juga di sini berfungsinya sebagai saluran udara yang akan bergetar bersamaan dengan pita suara bunyi yang dihasilkan untuk nantinya disebut dengan bunyi saringan. Selanjutnya dalam nomor 4 yaitu pita suara atau vokal, yaitu bunyi yang menghasilkan oleh sistem otot dari tenoid habitat suara ini. Bagian depannya itu mengaitkan pada tulang rawan tiroid. Adapun pita suara bagian belakang mengaitkan pada tulang rawan atau bisa disebut juga dengan arytenoid. Pita suara dapat membuka luas atau menutup dan berfungsi sebagai katup yang mengatur jalannya udara dari paru-paru ketika melalui tenggorokan. Selebihnya mungkin teman-teman bisa dilihat pada gambar di samping, atau jika ingin lebih jelasnya, teman-teman bisa baca di buku alat ucap manusia. Selanjutnya ada klasifikasi bunyi. Bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan alat ucap manusia dapat diklasifikasikan menjadi 10 kategori. Yang pertama, berdasarkan ada tidaknya hambatan. Di sini ada 3. Yang pertama ada vokal, merupakan bunyi bahasa yang tidak mengalami hambatan pada saat pembentukan. Dan yang kedua ada konsonan, merupakan bunyi bahasa yang dibentuk dengan cara menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Lalu yang terakhir ada semivokal, merupakan bunyi yang sebenarnya tergolong konsonan, tetapi pada saat diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Itu klasifikasi berdasarkan ada tidaknya hambatan. Yang kedua, berdasarkan jalan keluarnya arus udara. Dan yang ketiga, berdasarkan getaran pita suara. Lalu yang keempat, berdasarkan ada tidaknya ketegangan arus udara. Dan yang kelima, berdasarkan lamanya bunyi yang diucapkan atau diartikulasikan di sini. Yang kelima ini berdasarkan lamanya bunyi tersebut diucapkan atau diartikulasikan, bunyi dapat dibedakan menjadi bunyi panjang ataupun bunyi pendek. Nah, vokal dan konsonan ini dapat dibedakan menjadi bunyi panjang dan bunyi pendek. Dan yang keenam, berdasarkan derajat kenyaringannya. Dan yang ketujuh, berdasarkan perwujudannya. Misalnya diftong, rangka vokal, rangkap ada a, i, au, dan oi. Lalu ada klaster atau gugus konsonan seperti STR, KR, atau TR. Dan yang kedelapan ada juga berdasarkan arus udara. Kesembilan, berdasarkan segmentasinya. Nah, di sini berdasarkan segmentasi itu dapat tidaknya bunyi ditulis dalam sebuah huruf. Terdapat dua kelompok bunyi, yaitu bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Bunyi segmental ini merupakan bunyi yang dapat disegmentasikan seperti bunyi vokal, semivokal, konsonan, diftong, dan klaster. Lalu bunyi suprasegmental ini merupakan bunyi yang tidak dapat disegmentasikan seperti bunyi tekanan, nada, jeda, dan durasinya. Dan yang terakhir, klasifikasi bunyi itu berdasarkan keasliannya. Nah, di sini pada saat menghasilkan bunyi-bunyi bahasa tidaklah berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi. Atas dasar pengaruh ini timbullah bunyi-bunyi bahasa, serta bunyi sertaan merupakan bunyi yang timbul sebagai interaksi antara bunyi-bunyi utama. Dalam hal ini, bunyi sertaan dapat pula dikatakan sebagai bunyi pengiring. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan materi fonologi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.